البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Misalu takhsisi bil akal. Contoh pengkhususan dengan akal. Baik, ini menggunakan apa? Metode yang umum dipakai di dalam kitab-kitab usul fikih. Tapi yang betul tidak ada pengkhususan dengan akal. Karena kalau metode ini dibuka, maka memang Mu'tazilah akan menggunakan itu dan sudah sering menggunakan itu. Dalil syariat boleh dibatas-batasi, bahkan boleh dimansukh oleh akal, dan ini salah besar. Baik. Boleh jadi apa? Dohirnya nanti beliau akan sedikit memberikan peringatan tentang masalah ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jelas ini berdasarkan kaidah yang telah kita lewati. Ini umum. Kul ini adalah termasuk alfadul umum, lafaz umum. Berarti apa? Memang semuanya adalah ciptaan Allah. Di sini betul. Cuma apa? Selanjutnya, fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqah. Karena akal menunjukkan bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Baik. Dan ini jadi syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Bukankah akal kalian menetapkan zat Allah bukan makhluk? Tentu, semuanya sepakat. Zat Allah bukan makhluk karena Allah khaliq, bukan makhluk. Kalau zat Allah makhluk, yang namanya makhluk adalah maf'ul. Berarti ada fa'ilnya. Berarti siapa yang menciptakan dia? Kalau dia makhluk, nggak mungkin tercipta sendiri. Pasti ada yang membentuknya, menciptanya. Berarti ini akan tercipta tasalsul tanpa ada batas akhir, tanpa ada batas awal bahkan ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu. Berarti apa? Memang secara akal zat Allah itu bukan makhluk. Kita katakan betul, secara akal zat Allah bukan makhluk. Cuma ayat tadi bukan dibatasi dengan akal. Karena ayat tadi bukan umum yang mutlak, tapi apa? Am urida bihil khusus. Dia umum, tapi sejak awal yang diinginkan adalah sesuatu yang khusus. Kenapa? Sejak awal Allah menfirmankan ini, jelas yang Allah inginkan adalah sesuatu yang memang dia itu makhluk. Jadi apa? Seakan-akan mengatakan makhluk apapun yang ada di alam semesta ini, di alam yang wujud ini, semuanya hanya Allah lah yang menciptakannya. Jadi yang Allah bahas sejak pertama, yang Allah inginkan untuk dibahas sejak pertama adalah yang makhluk-makhluk saja. Yang mana Allah inginkan apa? Semua makhluk yang ada, tidak ada pencipta yang lain, hanya Allah lah yang mencipta. Berarti bukan sejak awal pembicaraan itu zat Allah masuk di situ, nama dan sifat masuk di situ, seperti ucapan orang-orang tadi. Lalu mengatakan akal membatasi. Kita katakan sejak awal memang Allah tidak menginginkan semuanya secara mutlak, tapi hanya makhluk-makhluk saja. Baik. Makanya kita katakan memang betul secara akal zat Allah jelas kita tahu dia bukan makhluk, tapi akal tadi bukan sebagai pembatas ayat Az-Zumar. Kenapa? Sejak awal ayat ini dia memang am, yang diinginkan sejak awalnya adalah khusus. Baik. Wa minal ulama man yara annama khussa bil hissi wal aql laisa minal amil maksus. Sebagian ulama ada yang berpandangan, dan itu yang betul dari kalangan Ahlus Sunnah, bahwasanya sesuatu yang dikhususkan dengan indra dan akal itu bukan masuk kepada kaidah amul maksus, dalil umum yang dikhususkan. Wa innama huwa minal am alladhi urida bihil khusus. Tetapi ini adalah dalil umum yang mana diinginkan dengannya sesuatu yang khusus. Idil maksus lam yakun muradan indal mutakalim. Karena sesuatu yang khusus, sesuatu yang dikhususkan maksus itu tidak diinginkan menurut si pembicara, walal mukhatab, dan demikian pula tidak diinginkan oleh yang diajak bicara min awalil amr, sejak awal urusannya. Baik, wa hadhihi haqiqatul am alladhi urida bil khusus. Dan inilah hakikat dari dalil yang umum tapi yang diinginkan dengannya adalah dalil yang adalah sesuatu apa? Sesuatu yang khusus. Baik. Sebagian tulab bingung, masih tetap bingung dan tanya kepada para ulama dulu ketika di Damaj, bagaimana secara kita membezakan antara amun maksus dengan am urida bihil khusus. Baik. Maksudnya adalah seperti yang diisyaratkan di sini dan seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab besar, yaitu apa?
kalau amun maksus ini adalah dalil umum, memang apa dia umum. Tapi suatu saat dia akan mengalami penjelasan-penjelasan, baik itu penjelasan dari ayat yang lain ataupun apa penjelasan dari sabda Nabi atau fi'il Nabi dan semacam itu. Jadi sejak awal memang lafadznya umum. Allah ingin sesuatu yang umum. Cuma apa? Boleh jadi kemudian mengalami pengkhususan. Sebagaimana syariat terkadang lafadznya umum, tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan keringanan. Dikasih apa? Kalau seperti ini boleh, kalau seperti ini ada rukhsah, ada keringanan dan seterusnya. Baik, dilihat dari keadaan para hamba. Baik. Jadi yang maksus itu adalah memang hari pertama turunnya ayat dia memang umum. Baru suatu ketika dikhususkan dengan apa? Dalil-dalil yang lain, melihat kemampuan para hamba yang tidak sekuat ini misalkan, atau faktor-faktor yang lain. Adapun yang urida bihil khusus, ini sejak awal memang Allah ingin sesuatu yang khusus. Maka dikatakan urida, kembali ke si mutakalimnya yaitu Allah. Walaupun lafadznya umum, tapi kita paham, kita dalam artian orang yang tahu bahasa Arab, dia paham bahwasanya sejak awal Allah tidak ingin keumuman itu, tapi Allah ingin sesuatu yang khusus sejak awalnya. Jadi ini dilihat dari waktunya. Baik. Maka seperti ayat Az-Zumar tadi, Allahu khaliqu kulli syai', tidak seperti yang dipahami oleh para Mu'tazilah dan sebagainya, bahwasanya ini adalah umum, berarti apa? Mencakup apa? Asma wa sifat dan juga zat. Lalu apa? Untuk zat diperkecualikan dengan akal. Sementara asma wa sifat tidak ada perkecualiannya, maka asma wa sifat itu dia adalah apa? Makhluk. Kita katakan pemahaman kalian kurang, wahai Mu'tazilah, karena memang kalian bukan orang Arab, sehingga kalian keliru, tidak memahami apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, dan tidak memahami seperti pemahaman para salaf. Karena lafaz Allahu khaliqu kulli syai', sejak awal turunnya Allah tidak menginginkan keumuman secara mutlak, tapi yang Allah inginkan hanya para makhluknya saja, yaitu para makhluk saja. Bahwasanya semua makhluk itu hanya Allah yang menciptakan. Allah lah pencipta semua makhluk tadi, bukan apa? Bukan yang lainnya. Tidak ada satupun dari sesembahan yang kalian sembah yang mampu mencipta selain apa? Hanya Allah saja. Inilah yang Allah inginkan. Baik, jadi walaupun lafadznya umum, tapi kita paham bahwasanya yang Allah inginkan hanyalah makhluk-makhluk saja. Yang bukan makhluk tidak masuk di sini. Baik, makanya sejak awal Ahlu Sunnah paham zat Allah bukan masuk dalam pembahasan ini. Baik, inilah yang diinginkan tersebut. Jadi dari sisi waktu kita tahu sejak awal Allah tidak menginginkan semuanya, tapi hanya sesuatu yang sesuai dengan karakternya. Sekarang apa karakter syai' di sini? Apakah seperti yang dipahami Mu'tazilah, syai' ini memang mutlak, bahkan Allah pun masuk di situ? Enggak. Ahlu Sunnah yang mana memang mereka itu adalah orang-orang Arab dulunya, maksudnya para salaf, dan kemudian kita belajar kepada para salaf, istilahnya turun temurun. Jadi syai' di sini syai' yang dia itu terkena fi'il khuliqa di sini, fi'il yang ada dalam apa? Isim fa'il khaliq. Jadi sesuatu yang yakbalut takhlid, kata para pensyarahnya, menerima penciptaan. Sementara zat Allah, nama dan sifat Allah juga itu tidak menerima takhlid, tidak menerima penciptaan. Maka sejak awal memang sudah tidak masuk di situ. Nah, ini menunjukkan apa? Kedalaman fikih Ahlu Sunnah dibandingkan dengan Ahlul Bidah yang merasa sok pandai padahal mereka yang tidak paham kaidah dan tidak paham apa? Sastra Arab. Baik, maka pendapat kedua inilah yang betul. Bukan maksus, bukan semula umum lalu suatu ketika datanglah pengkhususan, baik itu pengkhususan dari akal yang baru paham atau pengkhususan dari dalil-dalil yang lain, bukan. Tapi ini adalah lafaz umum, tapi sejak awal memang Allah ingin yang khusus-khusus saja, yang khusus-khusus saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, dan ini lebih senang, lebih mudah, wa amma takhsisu bisyara'. Adapun pengkhususan secara syariat, yaitu dalil nakli dikhususkan dengan dalil nakli yang lain. Nah, ini yang lebih senang untuk memahami, dan memang apa? Itulah harusnya. Tidak ada yang boleh mengkhususkan kecuali syariat. Karena pengkhususan itu adalah agama, dan agama munculnya datangnya adalah dari wahyu, bukan akal. Fa innal kitaba wa sunnah yukhassasu kullun minhuma bimislihima. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu masing-masing dari keduanya, baik Al-Quran ataupun As-Sunnahnya, dikhususkan dengan yang semisal dengan itu.
Quran dikhususkan dengan Quran, sunnah dikhususkan dengan sunnah. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat semua. Kemudian apa? Jumhur mengatakan bahkan apa? Al-Quran boleh dikhususkan dengan sunnah, dan juga sunnah boleh dikhususkan dengan Quran. Dan itu juga betul. Dan itu betul. Baik. Apakah ini sampai tingkat ijma? Anda tidak ingat apakah ada ijma atau tidak. Tapi maksudnya apa? Quran dan sunnah itu semisal, karena sama-sama wahyu dari Allah. Kalaupun Allah tidak memberikan wahyu, tapi apa? Rasulullah ijtihad dan Allah menyetujui, maka hakikatnya kembali kepada Allah lagi. Berarti ini semisal. Jadi jangan dipahami maksudnya semisal berarti hanya Quran dan Quran, hanya sunnah dan sunnah. Sunnah tidak boleh mengkhususkan Quran, bukan demikian. Wabil ijma, dan juga boleh Al-Quran, demikian pula As-Sunnah dikhususkan dengan ijma. Dan telah dijelaskan oleh Imam disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Kalau nggak salah dulu Anda dapatkan dalam Nailul Autar, dan juga dalam Irsyadul Fuhul, bahwasanya apa? Tidak ada satu ijma pun kecuali punya mustanad, punya apa? Sandaran dari Al-Quran atau As-Sunnah. Berarti apa? Hakikatnya yang mengkhususkan itu bukan umat manusia, tapi apa? Kembali dalil nakli lagi. Wal qiyas, dan boleh dikhususkan dengan qiyas, dan itu betul kalau qiyasnya adalah qiyas yang muktabar, qiyas yang sahihul iktibar. Muktabar yaitu terpandang, sahihul iktibar yaitu pemandangannya tepat. Bukan qiyas dari apa? Ahli kalam yang dikit-dikit pakai qiyas lalu apa? Mengkhususkan dalil-dalil, dan sehingga apa? Keliru banyak sekali. Misalu takhsisil kitabi was sunnah, contoh Alkitab bil kitab, pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran juga, ayat dikhususkan dengan ayat. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan para wanita yang ditalak mereka wajib untuk menanti diri mereka sendiri, masa iddahnya itu salasata quru, yaitu 3 haid. Baik, ini umum. Wanita yang ditalak, baik dia itu talak dalam keadaan suci, ataukah talak dalam keadaan suci dalam artian suci rahimnya, ataupun ditalak dalam keadaan dia hamil, tetap masa penantiannya adalah 3 haid. Ini ayatnya masih bersifat umum. Kemudian apa? Datanglah ayat yang lain. Jadi bukan sejak pertama turunnya itu langsung ada yang diinginkan adalah sesuatu yang khusus, dan kita nggak paham apa pengkhususnya. Karena ini perkara syariat, jelas pengkhususnya harus jelas. Maka sejak awal ini memang dalil umum. Seandainya nggak ada dalil yang lain, maka apa? Kita pakai keumuman dia. Nah, kemudian datanglah suatu ketika dalil yang lain. Ini yang maksus. Khussa biqaulihi ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah ta'ala. Kalau tadi ayat Al-Baqarah, sekarang apa? Ayat Al-Ahzab, jauh sekali. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para wanita mukminat, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka, yaitu apa? Sebelum kalian menggauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki hak untuk menuntut mereka beriddah, untuk kalian hitung masa iddahnya itu. Baik, ini pengkhusus yang lain lagi. Selain masalah kehamilan juga apa? Sama saja. Yang dalil tadi umum mencakup apa? Apakah sudah digauli oleh suami tadi atau belum? Nah, sekarang ayat Al-Ahzab menunjukkan yang belum sampai digauli, belum sampai apa istilahnya itu, malam pertama, maka kemudian ditalak, maka tidak ada iddah. Baik, sama sekali tidak ada iddah. Nah, dalil yang lain mengatakan apa? Kalau dia sudah hamil, maka apa? Masa iddahnya bukan 3 haid, tetapi apa? Hatta yadhna hamlahun, sampai mereka itu melahirkan apa yang di dalam perut mereka. Yang berikutnya adalah contoh Al-Quran dikhususkan dengan sunnah. Ilahuna wallahu a'lam.